Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tugas video ini ngebantu kalian yang masih bingung cara ngerjain tugas TIK gimana. Nah, yang pertama itu ya tentunya buka linknya, link kalian gitu ya, atau websitenya yaitu PW Kampus Cerdas atau Kampus Cerdas gitu. Nah, di laptop kan ada Chrome, Google Chrome sama Edge. Nah, kalau misalnya di Chrome itu kadang-kadang error, ada yang kayak saya share di grup kemarin loh, di grup TIK ada kayak error gitu. Cuma kalau misalnya di Edge atau di website lainnya itu nggak error. Kita tahu sih ya, misalnya di laptop kalian, website kalian itu Google Chrome nggak error, ya pakai Google Chrome aja biar enak. Cuma ini pakai Edge biar lebih enak aja gitu cara displaynya juga. Nah, sekarang kalian tinggal paste aja linknya yang menuju ke e-learning yang mainsmartcampus.id, langsung enter, tunggu sebentar. Oke, yang pertama itu NPM kalian untuk ID-nya 2050 125. Nah, atas sandinya juga sama NPM kalian, cuma nanti kalau yang baru bikin itu pas udah masuk nih ya, bakal ganti passwordnya lagi. Nah, jadi ini saya udah ganti password. Masuk. Nah, di sini muncul di dashboard dulu. Dashboard. Jadi ini adalah tampilan utama dari TIK yang sudah saya buat. Yep. Saya buat. Yaitu saya ke bagian hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Kita tap di sini. Dan ini dia. Untuk cara edit-editnya itu banyak banget sebenarnya. Kalian harus ngulik dari pengaturan baik itu dari edit setting, course completion, filter, setup, backup, restoring, process, dan more, dan lain-lainnya juga yang itu sumpah pusing. Nah, ini yang udah saya bikin. Yep. Nah, kayak gini saya ke bagian hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Itu ada gambar, langsung penjelasan singkat. Yang ini pertemuan pertama desentralisasi atau otonomi daerah, pengertiannya. Ini adalah kuisnya kayak gini. Nah, itu kayak gini, kayak apa gitu kuisnya, misi apa gitu. Ini biasanya suka di mata kuliah Cep Miftah atau Abing Miftah biasanya. Oke, lanjut ke yang tadi, dashboard yang tadi. Itu ya, pertemuan pertama ada pengertian, ada kuis. Pertemuan kedua itu kedudukan dan peran pemerintah pusat, ada pengertian juga, dan ada file ringkasan materi terkait dengan kedudukan peran pemerintah pusat. Yang pertemuan ketiga ada kedudukan dan peran pemerintah daerah, ini pengertiannya. Dan lalu yang bawahnya itu adalah survei. Nah, saya kenapa pakai survei ya, biar variasi aja. Yang tadi kan yang pertama pertanyaan, yang kedua file, yang ketiga survei gitu. Yang keempat ada hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Nah, ini pengertiannya. Dan di bawahnya itu adalah bagan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, dan juga ada filenya gitu. Seperti itu. Nah, ini adalah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah gitu. Jadi kita masuk dulu nih, cara ngedit si bagan utama ini. Cara ngedit si bagan utama ini nih, itu masuk ke setting yang ini, langsung edit setting. Nah, ini yang pertama adalah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat. Di sini kalian tulis pokok pembahasan kalian apa. Langsung di sini ada materi kelas berapa kalian. Nah, ini yang materi ini nih. Nah, dan ini tuh saya nggak tahu ini apa, kayak kategori, cuma satu kategori, jadi nggak usah pakai aja, nggak apa-apa. Buat course start date-nya sama yang end date-nya bebas lah mau diisi nggak. Cuma untuk ininya, description-nya ya, course summary-nya diisi aja pengertian apa itu tentang yang kalian bahas gitu kan. Nah, ini ada course image. Course image di sini kalian bisa posting atau unggah foto atau halaman depan yang kalian udah bikin. Biasanya kalau bisa bikin itu ada di yang di handphone atau di laptop ya, Canva biasanya yang paling gampang ya selain Adobe gitu. Udah gitu tinggal kalian save and display. Di sini ada course format juga, ada reference, ada file and upload. Ini tuh kalau misalnya saya jelasin pasti lama lagi, jadi kalian bebas mau misalnya skip atau mau diulik lagi ya silakan. Cuma untuk dari saya prepare segini aja dulu lah.
Udah gitu kita save and display. And then di sini sudah hubungan struktural ada fungsional pemerintah pusat dan daerah, dan ada gambarnya, terus ada penjelasan dan ada penjelasan singkat di sini. Oke, untuk mengedit yang seperti pertemuan 1, 2, 3 yang kayak gini nih, edit kayak gini tuh, di sini ada turn editing on. Kita pencet sekali. Nah, udah turn editing off. Saya terjemahkan aja ya biar nggak pusing kaliannya. Nah, jadi ini tuh cara mengaktifkan dan menonaktifkan pengeditan gitu. Nah, ini ada subbab, kita sebut jadi bab pertama atau bab atas, bab besar, dan ini subbabnya. Ini ada penjelasan singkat. Nah, jadi kalian bisa diedit ini juga sama kayak tadi, pengedit pengaturan. Langsung di sini ada nama forumnya apa dulu, penjelasan singkat misalnya, dan deskripsinya penjelasan yang tadi. Dan juga jangan lupa untuk di checklist menampilkan deskripsi pada halaman kursus. Nah, untuk yang bawahnya kalian bisa ulik sendiri karena itu terlalu panjang dan terlalu ribet, dan ini jujur tidak terlalu pentingnya bawah-bawah sini. Jadi langsung aja simpan dan kembali ke kursus. Yap. Setelah itu ini yang bab pertama yang desentralisasi. Nah, kalian editnya gini, edit topik di kanan dan masukkan topik pembahasan kalian apa yang ini saya tadi kan tuh. Nah misalnya gak bisa diedit ininya, checklist dulu customnya baru bisa diedit gitu, dan save change, udah gitu aja. Dan ini kan nanti tuh kalian tuh cuma ada kosong doang, baru ada ininya doang. Nah nanti belum ada nih, yang pengertian tuh belum ada. Nah caranya yaitu add on activity or research. Nah ini kalian pilih mau assignment, book, chat, choice, database, external tool, feedback, file, folder, forum, series, high five, gitu dan lain-lain gitu. Nah misalnya kita buat ya sebuah assignment misalnya. Assignment name-nya apa? Misalnya ringkasan materi pendidikan Pancasila. Deskripsinya seperti apa? Misalnya coba anak-anak jelaskan apa itu Pancasila, pendidikan Pancasila, dan display description-nya di checklist. Dari gitu yang misalnya pengen upload file gitu ya, pilih file di sini, misalnya enggak ya udah nggak usah gitu. Dan ini adalah availability-nya buat yang kayak allow submission-nya, yang misalnya mau akses jam berapa, date-nya jam berapa, end date-nya jam berapa gitu. Nah itu sih. Udah gitu ini ada yang submission tips-nya, ada yang kayak berapa sih size yang bisa di-up dari seorang itu gitu. Oke, kita save and return aja to course. Dan di sini ada ringkasan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan itu. Nah, sama yang lainnya juga bentuknya kayak gitu. Mau yang bawah bab 2 juga sama bentuknya kayak gitu. Misalnya tinggal add activity ini, tinggal mau pengen apa dan kalian sekreativitas mungkin lah gitu ya. Sampai ya saya ini buat 4 bab. Jadi yang pertama itu ada desentralisasi atau otonomi daerah, ada kedudukan dan peran pemerintahan, ada kedudukan dan peran pemerintah desa, ada juga yang terakhir adalah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Itu adalah 4 pokok pembahasan yang saya bahas ini, karena ya materi 10 bab 4 itu saya ke bagian hubungan struktural ini cuma ada 4 pembahasan, jadi 4 bab sudah cukup. Nah ini adalah penjelasan singkat lah ya buat kalian yang masih belum mengerti atau pusing terkait dengan tugas TIK, karena yakin ketar-ketir juga gitu tiba-tiba harus ngisi kayak gini gitu. Nah kebetulan saya ada ilmu sedikit itu buat kalian yang masih bingung, jadi gitu. Sisanya paling misalnya ada yang masih bingung atau yang lain bisa tanya via WhatsApp saya aja ya. Terima kasih, mungkin itu sekian dari saya. Apalagi ya sebelum penutupan, oh ini cara ganti profile mah kayak profile biasa, kayak profile, masuk profile sini kalian set ini ada edit profile, change password dan lain-lain, nama, email, terus description tentang kalian bisa diisi. Misalnya sih ini sih yang paling penting itu picture tentang atau foto kalian yang tadi upload kalian, tinggal upload profile beres dan akhirnya kembali ke dashboard dan ini pun jadi. Nah misalnya ada yang nanya ini gambarnya gimana sih, cara bikin gambarnya gimana, kalian bisa ngedit via handphone ataupun kalian bisa ngedit via laptop. Software atau aplikasi yang kalian pakai bisa apa aja, bebas, itu Adobe atau Canva dan lain-lainnya gitu. Kalian bisa lakuin hal itu, tinggal edit aja dan pas-pasin. Tentunya cara ngepasin namanya, pasin materinya itu kalian belajar sendirilah
ya. Paling itu dari saya. Oke, semangat terus guys. Baru semester 3, ada 4, 5, 6, 7, 8. Insya Allah semester 7, 8 kita nggak banyak matkul, cuma 3. Jadi ya nyusun skripsi. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.